Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Hai sobat arsip, selamat datang di podcast arsip kita, yang dimana podcast ini bertujuan untuk menambah informasi dan wawasan kita semuanya, khususnya di bidang kearsipan. Nah sobat arsip, di video sebelumnya kita sudah turun secara langsung ke Desa Peradong untuk melakukan wawancara sejarah lisan kepada masyarakat ataupun tokoh masyarakat yang ada di Desa Peradong. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang narasumber, dan beliau adalah seorang penulis buku sejarah lokal dari Desa Peradong. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang Bang Suryan Masrin. Bang, iya. Ya. Sebelumnya kita sudah ketemu di video sebelumnya mengenai manuskrip. Bang Suryan ini adalah penulis dari buku sejarah lokal Peradong dalam bingkai History tahun 2021 ya Sobat Arsip. Jadi pertanyaannya langsung aja nih Bang Suryan, sapaannya Bang Suryan aja boleh? Ya. Apa sih yang memotivasi Abang sehingga tertarik untuk menulis dari buku Peradong ini? Ya, kalau motivasi itu simpel. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kan? Jadi kalau kita ingin mengawetkan informasi yang ada atau menggali informasi yang ada dan kemudian nanti bisa mewariskan generasi selanjutnya, kalau tidak kita tuliskan, bisa saja nanti akan menjadi hilang. Tapi kalau kita tuliskan, mudah-mudahan nanti di generasi yang selanjutnya akan tahu, setidaknya bisa membaca dalam bukunya atau dalam tulisan-tulisan yang sudah ada. Kalaupun misalnya nanti ada kekeliruan atau kekurang tepatan, itu yang namanya sebuah tulisan bisa direvisi kembali. Misalnya menemukan informasi terbaru, ya bisa kita tambahkan kembali. Tuh, kalau untuk motivasinya simple. Untuk mendokumentasikan informasi di daerah kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Iya. Tapi ngomong-ngomong, Abang ini aslinya Desa Peradong bukan? Ya, kebetulan saya asli dan kelahirnya di Peradong. Maka itulah yang membuat ketertarikan dan rasa terpanggil diri itu karena saya asalnya dari Peradong dan lahir juga di Peradong. Setahu saya, ini karena pernah turun langsung ke Desa Peradong untuk wawancara tokoh masyarakatnya, itu ada namanya Kayu Peradong, Bang ya. Apakah itu ada kaitannya dengan penamaan dari Desa Peradong tersebut? Kalau secara pasti saya juga tidak bisa menyimpulkan secara secara kepastian. Hanya saja berdasarkan apa yang saya dapatkan dan berdasarkan informasi dari sejarawan Babel dan lain sebagainya, bahwasanya penamaan-penamaan yang ada di Pulau Bangka, penamaan-penamaan tempat atau kampung, termasuk juga sudah dituliskan di dalam sejarah Pulau Bangka dalam sebuah manuskrip yang sekarang berada di Belanda itu. Jadi di sana juga sudah dituliskan bahwasannya penamaan tempat kampung yang ada di Pulau Bangka itu diambil dari nama manusia, ya kan? Nama air, nama pohon, nama kejadian, nama warna dan lain sebagainya. Artinya Peradong, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwasanya juga di dalam pencatatan orang Belanda di tahun 1872 dan kemudian direvisi tahun 1902, seorang ahli hutan lah istilahnya yang bergelut di dunia hutan, dia mencatat ada pohon Peradong, yang pohon Peradong itu hanya ada di Pulau Bangka. Cuman tidak disebutkan lokasi tempatnya, hanya ada di Pulau Bangka. Nah, saya menyimpulkan mungkin saja pada waktu itu pohon Peradong ini yang paling banyaknya itu ada di Desa Peradong, Peradong yang sekarang, sehingga mungkin nanti timbullah inisiatif untuk membuat nama kampung tersebut dengan pengambilan dari nama pohon tersebut. Itu. Dan kemudian juga merujuk kepada tadi penamaan-penamaan yang ada, misalnya kampung-kampung yang lain ada kampung Ipul, kampung Pelangas, kampung Namang dan lain sebagainya, itu semuanya dari nama-nama pohon itu. Termasuk Desa Peradong ini. Jadi masih ada nggak pohonnya gitu Bang? Kalau setahu Abang gitu. Kalau setahu saya sih waktu saya konsultasi dengan orang yang ahli di bidang botani,
dia belum bisa menemukan. Hanya saja di dalam sebuah tulisan Tengku Saidiki dia menyebutkan bahwasannya pohon peradong itu di wilayah Belinyu itu sudah ada di sekitar 1920-an tahun yang lalu. Oh iya. Ya, kemudian setelah kita selusuri lagi, bahkan masyarakat yang ada di sana itu menyebutkan ada kayu peradong itu yang masih tumbuh sampai sekarang. Iya. Itu menurut mereka kan. Ada dua jenis malahan. Ada kayu peradong jenisnya kunyit, yang satunya jenisnya minyak. Oh iya. Hanya saja sampel foto yang mereka berikan, saya konsultasikan dengan orang botani tadi, kata mereka ini bukan. Terus gimana Bang? Jadi sampai detik ini belum ada kesimpulan apakah itu murni pohon peradong secara ilmu kehutanan atau botani tadi, tapi secara pemahaman orang kampung yang ada di Belinyu tadi, wilayah Air Abik dan Pejem itu, mereka menyebutkan itu adalah kayu peradong. Oh, ini yang menyebutkannya dari orang Belinyu. Masyarakat ya, kalau secara ilmu botani mereka belum dapat memastikan itu apakah pohon peradong atau bukan itu. Iya. Jadi bisa Abang ceritakan nggak sedikit asal usul dari Desa Peradong ini, dan ada arsip apa aja yang Abang temukan terkait dengan penyusunan buku Desa Peradong tersebut? Ya, kalau penyusunan buku ini sebenarnya sudah lama mulai itu di tahun 2007-2008 itu sudah mulai kan. Itu waktu itu pembuatan skripsi cikal bakalnya itu. Kemudian lama waktunya di tahun 2018 baru mulai kembali. Istilahnya dulu hanya sebagai tugas kuliah. Oh, rencananya ini bukan untuk buku tapi tugas kuliah. Nah, yang 2007 itu tugas kuliah. Kemudian di tahun 2018 itu barulah mulai untuk mengarah kepada buku tersebut, sebuah pendokumentasian yang khusus gitu kan. Makanya dari hasil tugas kuliah yang dulu digabungkan dengan data-data yang terbaru dan tulisan yang terbaru. Nah, kemudian menurut almarhum dukun Peradong zaman dulu, kayak Jemat namanya. Iya, zaman dulu dukun ya Bang. Sekitar tahun 2007-2008. Dia menyebutkan bahwasannya dulu di sana ketika akan membuat sebuah perkampungan itu banyak pohon-pohon yang besar. Kalau nak nebang batang itu tadi harus ada semacam sesajian atau apalah namanya. Salah satunya ada telur ayam dan kemudian pulut ketan dan lain sebagainya. Dan itu pohonnya itu secara pelukan orang dewasa itu ini nggak bisa dua pelukan orang batangnya itu. Artinya kalau misal saya pelukan gini ada dua orang ketemu, berarti itulah besar batangnya. Nah, kemudian batang itu yang disebut oleh masyarakat tersebut adalah dengan penamaan kayu peradong tadi. Makanya kemudian kena banyak pohon yang besar, kemudian namanya kayu peradong, akhirnya menjadi sebuah kampung peradong. Itu kalau secara cerita dari lisan orang di sana dulu kan. Terus juga di dalam catatan yang orang Belanda tadi, yang ahli kehutanan atau botani tadi juga menyebutkan bahwa kayu peradong memang ada. Namun di sisi lain ternyata ada semacam tulisan singkat sejarah peradong yang ditulis oleh Abdul Muin pada tahun 1947. Dia menyebutkan, dia tidak menyinggungkan kayu. Tapi dia menyebutkan ada seorang saudagar yang bernama Peradong bersama para pengikutnya datang ke kampung Peradong. Belum desa ya, kampung dulu tidak dikenal istilah desa. Datang ke kampung Peradong, tapi dia menyebutkan seorang Peradong datang ke kampung Peradong. Artinya bisa jadi kampung Peradong itu sudah ada, hanya saja kebetulan mungkin namanya sama, tapi ini tidak bisa dipastikan karena orang yang mau ditanya sudah lama meninggal. Generasi yang selanjutnya orang tua-tua juga tidak begitu tahu kan, hanya yang cerita versi tadi yang ada kayu peradong. Kemudian datang yang saudagar dari bernama Peradong tadi bersama pengikutnya, datangnya dari negeri Jering. Oh iya. Jering itu bukan Jering yang ada di wilayah Bangka, Thailand, bukan. Tapi kami menyimpulkan Jering itu adalah Jering yang ada di Bangka.
yang pada waktu dulu menurut cerita lisan, Jering itu bukan apa namanya kampung wilayah Kecamatan Simpang Tertib yang pada umumnya sekarang, tapi ada namanya dulu Pangkal Jering atau Sungai Jering. Nah, dulu orang itu tinggalnya di sana. Iya. Cuman karena sungainya itu besar, berdasarkan cerita, ketika saat musim hujan itu sering terjadi banjir. Dan akhirnya mereka apa Ke namanya desa, ke kampung-kampung yang lain. larilah Iya. atau pergilah dari tempat. Nah, di antara yang pergi itu maka Ada. datanglah ke Desa Kampung Pradong tadi. Nah, itulah kemudian apa namanya menjadi cikal bakal sejarah Pradong. Bersamaan dengan itu, menurut Abdul Muin tadi, datang juga orang-orang dari Cina. Iya. Di tahun 1820. Jadi sekitar tahun 1820 datang juga orang Cina yang bermarganya Chow. Kemudian dari keturunan orang Cina ini kemudian lahirlah seorang tokoh yang kemudian jadi disebut-sebut sebagai penyebar agama Islam di wilayah Pradong dan Kecamatan Simpang Tertib pada umumnya. Tuh, bahkan di catatan Arpai di tahun 80-an dia menyebutkan bahwa keturunan dari orang Cina yang kemudian diberi nama Batin Rimbun, kemudian setelah naik haji dia berubah nama menjadi Haji Batin Sulaiman. Itu disebutkan oleh Arpai Jalsono atau kami di kampung nyebutnya Kek Laras. Itu dia adalah tokoh yang mendirikan Jumat atau sholat Jumat dari kampung Palnem, Air Belo sampai dengan Tanjung Niur. Tanjung Niur itu wilayah Tempilang. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah semua kampung yang dilewati dari Palnem sampai Tanjung Niur itu semuanya dia yang mendirikan. Tidak, tapi setidaknya ini adalah rekam jejaknya ada. Dituliskan oleh yang nulis itu cucunya sendiri. Artinya apa namanya ketersambungan dengan si kakek bisa saja istilahnya masih ketemu kan. Nah, jadi masih dekat. Itu termasuk yang menuliskan sejarah Pradong yang 1947 juga adalah cucunya. Tapi makanya dia nyebutkan apa namanya itu tadi yang Haji Sulaiman itu sebagai apa namanya orang yang nanti kemudian menjadi tokoh tadi, tokoh penyebar agama Islam. Di zaman dulu. Dan apa aja sih yang abang temukan arsip-arsip dalam penyusunan buku tersebut? Kalau yang ditemukan selain manuskrip itu tadi, manuskrip apa namanya manuskrip tentang sekilas sejarah Pradong ini tahun 1947. Kemudian ketika berselancar atau berseluncur di internet itu menemukan semacam koran-koran pada zaman Belanda di sekitar 1914 dan seterusnya itu menyebutkan bahwa ada fenomena terjadi di Pradong yaitu ada kebakaran. Kemudian ada orang Cina yang bernama On itu gantung diri. Dan ketika saya konfirmasi kepada masyarakat di Kampung Pradong atau orang tua-tua, mereka memang pernah mendengar. Hanya saja mereka tidak tahu itu namanya siapa atau apa. Pernah mendengar bahwa ada fenomena orang Cina yang gantung diri. Tapi tadi siapa namanya? On. Ya, kalau di dalam tulisannya itu On. Berarti zaman dulu desa Pradong, Kampung Pradong ini sudah ada di media di zaman dulu, Bang. Iya, walaupun hanya secuil kalau setidaknya ada gitu. Ada pemberitaannya ya di media atau koran zaman dulu. Dan terus ini, Bang, apakah desa Pradong sekarang sih desa ya, zaman dulu kampung. Kampung Pradong ini namanya ada nggak di peta zaman dulu? Oh, jelas. Ada. Bahkan di buku yang sudah ditulis itu kan ada di mulai tahun 1855 ke atas sampai dengan 19 sekian itu ada dengan beberapa penulisan, ada yang pakai ejaan lama, OE kan, kemudian Pradongnya tanpa E langsung pra gitu kan. Nah, itu ada di dalam peta, di dalam buku itu ada. Kalau misal kita buka peta yang Pulau Bangka secara umum juga akan ketemu. Misalnya peta di tahun 1855 atau yang setelahnya itu pasti ada ketemu. Walaupun kecil kan ya.
Nah, di peninggalan zaman Belanda itu yang saya dengar itu ada meriam kuno. Itu setahu abang masih ada dan gimana ceritanya? Ya, memang betul yang namanya meriam itu ada. Bahkan secara informasi kami di kampung itu dulu ada dua. Iya. Satunya di pangkal Sungai Peradong, yang satunya di muara laut Mesirat. Nah, itu jadi satu di Kuala, satu di sungai di dekat kampung. Nah, cuman kalau misalnya disebut nama sungai itu namanya sungainya bukan Sungai Peradong. Sungainya itu namanya Sungai Pelangas. Tapi letaknya itu di Kampung Peradong tadi. Nah, itu meriam itu ada, ukurannya tidak besar, paling panjang itu sekitar semeter dan bulatnya sekitar seginilah. Terakhir itu meriam itu kalau tidak berubah karena dulu pernah diangkat yang di pangkal sungai. Kalau yang di Kuala itu berdasarkan informasi itu tenggelam di dalam sungai. Jadi ndak ketemu lah istilahnya. Kalau yang di pangkal itu sudah diangkut, sudah dipindahkan, kemudian dengan berbagai macam apa namanya proses sampai ke Polres kita. Dari Polres karena mereka tidak punya hak untuk ini, akhirnya mereka titipkan, terakhir dititipkan ke Museum Timah Mentok. Jadi masih ada. Hanya saja di Museum Timah terakhir itu tidak dipajang karena mereka juga hanya sekedar menyimpan, bukan untuk sebuah pajangan mereka. Jadi mereka juga tidak berani gitu. Jadi sampai sekarang disimpan ya, tidak untuk umum dilihat di museum. Enggak, tidak diperlihatkan untuk umum, hanya istilahnya di numpang untuk disimpan. Iya, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena pendengar saya sebelum yang kami pergi ke Desa Peradong itu ada sempat hilang lah bang. Iya, jadi takut terjadi sesuatu apa lagi, jadi makanya disimpan dengan aman di sana. Itulah, yang itu tadi yang hilang itu. Kemudian kemarin pas waktu kita bincang ngobrol dengan kepala museumnya itu, kalau misal di Kampung Peradong atau misalnya wilayah misalnya di Kecamatan Simpang Triti misalnya sudah punya wadah atau tempat sendiri, kemudian mau mengambil kembali, yang penting secara resmi ada hitam di atas putih, itu bisa. Hanya saja jaminannya sudah ada tempat. Kalau memang tidak ada tempat juga, mereka tidak berani juga. Itu takut hilang lagi. Nah, di Desa Peradong itu ada surau lama katanya. Ada surau lama. Apa ini ada kaitannya dengan penyebaran agama Islam untuk pertamanya di Kampung Peradong tersebut? Ya, jadi tokoh yang saya bilang tadi Haji Batin Sulaiman itu adalah yang disebutkan oleh masyarakat Peradong sebagai orang yang mendirikan atau tokoh pendiri dari Surau Peradong yang sekarang menjadi masjid kan, masjid Baitul Mukmin itu kan. Oh, itu sudah direnovasi kan ya? Kalau secara pemberitaan atau informasi yang kami dapatkan bahwasanya itu didirikan pada tahun 1875. 1875 kalau misal kita lihat yang ada pernah foto yang disimpan oleh keturunannya sekitar tahun 1950-an atau 1970-an, itu suraunya itu bentuknya panggung. Dan itu adalah sesuatu yang familiar lah kalau di Pulau Bangka zaman dulu, baik rumah ataupun surau dan lain sebagainya itu panggung. Itu ada, hanya saja pas itu kayaknya sudah rehab, renovasi. Sudah ada renovasi, jadi atapnya juga sudah dari seng, kemudian dindingnya juga sudah mulai belum masih papan tapi sudah agak sedikit lebih bagus gitu kan. Tuh. Nah, Haji Sulaiman tadilah yang menggagas untuk pendirian surau atau sekarang menjadi Masjid Peradong. Itu yang tadi yang membawa Islam itu yang dari Palnam sampai ke Pangkal Nior tadi. Iya. Beliau itu. Sekarang masih ada generasi-generasinya di Desa Peradong? Kalau sejarah generasi hitung-hitung, kalau saya hitung dari Haji Batin Sulaiman itu, kalau misal secara hitung 7 keturunan, itu sudah sampai. Sudah sampai ke 7 turunan. Kebetulan kalau di rumah saya atau di dalam buku ini juga sudah saya coba bikin silsilah atau pohon silsilah yang dalam ukuran, kalau saya bikin kemarin ukuran karton yang agak lumayan besar.
Nah, itu ada di rumah. Tapi kalau di dalam sini kan versinya sudah kecil ya kan, tidak sebesar itu lagi. Itu ada. Tapi itu juga dari anaknya yang berjumlah 8 orang ya. Jumlah 8 Anaknya orang. 8 orang Ya, ya, Haji. 8 orang, satu laki-laki, yang lainnya perempuan. Itu yang ditemukan itu baru sekitar 4. Baru ketahuan ya. Dikurangi satu yang bungsu berdasarkan informasi yang tidak menikah. Dia hanya sebagai guru ngaji. Iya. Jadi yang 7 yang menikah, yang ditemukan baru 4. Berarti masih tinggal 3 ya, 4. sekitar 3. 3, satu kan belum menikah tadi yang terakhir. Ya. Jadi ada 3 keturunan yang belum ditemukan sampai sekarang. Artinya. Tapi yang 4 tadi masih di Kampung Peradong, masih di desa. Udah campur-campur. Ada di Mentok, ada di Pangkal Pinang, bahkan ada yang juga yang di luar Pulau Bangka. Iya. Sudah menyebar skafut lah kata orang tua. Oke. Jadi gini Bang, kan dengar-dengar, bukan dengar sih, dari tokoh masyarakat itu ada nama Kampung Cina di desa Peradong tersebut. Jadi gimana sedikit cerita mengenai Kampung Cina tersebut? Tetap antara yang Haji Sulaiman tadi dengan Kampung Cina itu tetap ada hubungannya. Karena dia secara keturunannya adalah keturunan orang Cina. Makanya di dalam catatan Abdul Mu'in tadi yang 1947 bahwa disebutkan sekitar tahun 1820 datanglah orang Cina yang kemudian dari keturunannya lahirnya Haji Sulaiman tadi. Memang dulu di Kampung Peradong, tepatnya di Dusun Menggarau, bahkan orang-orang Cina zaman dulu nyebut kampung itu apa? Dengan sebutan nama Cinanya Kampung Ngit Liung. Oh iya. Kampung Ngit Liung yaitu apa ya? Kalau saya persepsikan, karena di situ ada sungai yang tembus sampai ke laut tadi berkelok-kelok. Karena Liung itu kan naga. Iya. Nah, jadi makanya disebutlah Ngit Liung tadi. Jadi karena berkelok-kelok. Itu sih hanya sebagai analogi saja sih. Itu kalau Kampung Cina. Dan di antara makam-makam Cina juga itu tidak tidak dalam satu tempat berkumpul. Karena orang Cina itu tinggalnya berpisah-pindah dan terpindah-pindah. Ada yang di bukit, ada yang sekarang di kampung itulah, ada yang juga ke arah ke laut dan lain sebagainya. Nah, di antara informasi atau inskripsi yang ada di makam itu ada yang di tahun 1920-an atau yang sampai dengan 1970-an dan sampai dengan yang terakhir, karena sekarang juga masih ada beberapa keluarga yang masih keturunan Cina di sana. Pokoknya masih dilestarikan ya. Tapi tetap dengan agama Islamnya atau mayoritas agama Cina gitu. Kalau sekarang kampung itu sudah mayoritas Islam semuanya. Hanya saja orang Cina tetap ada di sana. Tapi itu tadi masyarakat Peradong itu baik yang Melayu atau yang Islam dengan yang Cina itu ya biasa saja. Tidak ada senggang-senggang atau segala macam. Sama gitu ya. Dan dari zaman dulu mungkin ada tradisi lah ya. Apakah masih sampai dengan sekarang di zaman yang modern ini tradisi tersebut di Desa Peradong? Tradisi ini sebenarnya dulu salah satunya ada tradisi sedekah Kampung Peradong. Sedekah Kampung Peradong itu kalau kita samakan dengan tradisi-tradisi yang ada, itu adalah sebuah ungkapan rasa gembira, terima kasih atas hasil baik di laut ataupun di darat. Itu hanya saja karena ini ada keterkaitan dengan dukun sebagai penanggung jawab baik yang secara mistik ataupun yang secara nyata. Maka ketika dukunnya meninggal kurang lebih sekitar tahun 2009 atau 2010 kalau nggak salah terakhir itu ada. Jadi setelah 2010 itu tidak ada lagi tradisi sedekah itu. Saya pernah dulu mengusulkan kepada kepala desa bagaimana tetap kita lestarikan atau kita lanjutkan, hanya saja yang sifatnya seremonial saja, yang ritual-ritualnya nggak usah lagi. Tidak berani katanya. Tidak berani karena ada pemahaman orang kampung nanti apa istilahnya hantu atau apa mengganggu keturunannya. Keturunan dukun tadi. Keturunan dukunnya masih ada ya? Masih, hanya saja kan ini karena tidak ada hitam di atas putih,
ketika kita lakukan dan mereka tidak ada pengakuan juga sebagai dukun walaupun bukan dukun, nanti akan ganggu istilahnya tuh. Ada huru-hara atau apalah pokoknya. Takut terjadi apa-apa di desa tersebut. Kalau tradisi-tradisi yang lain, bahkan istilahnya sekarang malah ada tradisi-tradisi yang sebelumnya tidak dilakukan, malah sekarang ada dilakukan. Atau bagian yang dari tradisi sedekah kampung Pradong tadi yang ada beberapa macam, misalnya ada di dalamnya itu tamat ngaji, kemudian ada sunat kampung zaman dulu kan, kemudian ada penampilan pencak silat, diarak-arak. Nah sekarang kayak dipecah istilahnya. Kenapa? Maksudnya tidak disatukan lagi acara tersebut. Maksudnya ini karena itu kan sudah tidak ada lagi. Jadi rangkaian-rangkaian kegiatan ini dijadikan kegiatan yang lain, kayak misalnya sekarang di desa Pradong itu di Dusun Manggarau itu ada khataman bersama tapi di bulan Muharram. Di awal tahun Islam. Nah itu salah satunya. Itu kalau dulu kan tradisinya itu masuk dalam sedekah kampung tadi, kampung Pradong. Sekarang di sana. Kalau sunat kampungnya nggak ada lagi. Karena dulu kalau sunat kampung itu kan harus berendam dulu. Pagi-pagi buka itu berendam sekitar 4 sampai 5 6 jam. Lumayan dingin itu kan. Kemudian nggak perlu pakai medis gitu. Ya, kemudian disunatlah itu pakai tukang sunat itu namanya mudim. Mudim itu alatnya kalau dulu itu pakai bambu yang sudah diambil bagian tajamnya itu. Kemudian juga sirih itu sebagai radiasi atau penghilang rasa inilah, perih dan lain sebagainya, atau antiseptik lah bahasa lain. Tuh. Kemudian juga diarak-arak. Sekarang sepertinya kalau arak-arak tidak ada lagi, arak-arakan itu hanya arak-arak khatam juga nggak ada lagi. Hanya di Manggarai tadi. Hanya melaksanakan khatamannya saja bersama di masjid kalau sekarang. Tuh. Kalau yang tradisi itu misalnya yang masih ada sampai sekarang ini yang sure, ngebubur sure. Oh iya, itu setiap tahun ada. Nah, kalau terakhir kemarin masih dilaksanakan itu kapan? 10 hari. 10 hari sebelum. Oh iya. Itu semua masyarakat membuat bubur tersebut? Enggak. Kalau pelaksana itu di masjid. Jadi buburnya itu sama-sama di masjid, masing-masing masyarakat mengumpulkan bahan-bahan. Kalau dulu kan harus 40 macam bahan-bahannya itu, baik dari hasil laut ataupun darat. Kebanyakan sih hasil darat daripada hasil laut. Nah, itu dijadikan satu, dimasak, nanti kalau lah masak masyarakat itu bawa tempat atau wadah untuk ambil bawa pulang masing-masing. Bahkan ada bagian dari bubur suro itu yang nanti kalau bahasa orang kampung tuh diraupen ke batang duren supaya katanya biar buahnya banyak lah dan lain sebagainya. Kalau dulu itu seandainya kita nih orang luar, kami datang ke sana untuk makan bubur, itu boleh untuk hadir datang memeriahkan acara tersebut. Ya kalau sekarang kan enak, yang penting ada hitam di atas putih, konfirmasi boleh nggak kami datang. Ya kalau misal kata mereka boleh nggak, langsung. Kalau dulu kan istilahnya karena memang akses segala macam itu terbatas, jadi kan hanya orang di kampung itulah. Kalau sekarang kan ibaratnya misal kayak sedekah kampung, kayak misal sedekah kundi dan sebagainya, memang mereka udah nyiapin. Tapi kalau ngebubur suruh itu karena acaranya di masjid, paling nanti istilahnya kayak ada semacam nganggung atau apa itu nanti makan di sana. Karena biasanya sebelum dibagikan itu ada seremonial atau ungkapan rasa terima kasih atau doa selamat lah istilahnya itu. Dan untuk sobat arsip yang pengen baca ataupun pengen memiliki buku abang gimana? Kalau sekedar baca kan ada versi PDF-nya, ada versi digital. Kalau misal mau baca langsung di rumah saya juga ada. Juga kemarin tuh sudah saya serahkan juga ke perpustakaan daerah. Berarti ada ya di perpustakaan? Ada, cuman jumlahnya kan tidak banyak, satu. Nggak tahu jadi ditaruh di sudut yang mananya. Nanti silakan cari keliling-keliling kan. Dan kebetulan kalau di rumah istilahnya nggak hanya ada yang ini, kan ada juga buku-buku yang lain, termasuk buku karya orang Bangka yang lainnya kan. Artinya banyak, karena kebetulan di rumah juga
saya coba-coba mulai membuka galeri. Entah jadi atau enggak, yang penting sudah mulai. Di mana alamatnya, di mana? Kalau galerinya itu di Kadur, di perumahan Mentok Permai, di belakang SMP Negeri 4 Mentok, tidak jauh dari rumah sakit umum. Nah, itu. Tapi kalau mau ke sana, karena saya kan kerja, jadi harus kontak dulu, baru nanti bisa datang ke sana. Tunjukin dong Bang buku-bukunya biar Sobat Arsip tidak salah untuk mencari bukunya. Buku-bukunya kebetulan yang dibawa tentang Peradong kan hanya kita bahas. satu. Jadi ini hanya satu tentang Peradong lah. Jadi judulnya, ini ya sejarah lokal Bang Peradong dalam bingkai historis. Nah, sedikit pesan untuk anak-anak muda mengenai arsip kita, sejarah. Kalau untuk anak muda, kalau misal kita punya semangat dan keinginan, apapun yang pernah terjadi atau apapun yang pernah beredar di kampung kita, baik cerita lisan ataupun cerita dongeng, legenda, itu ada baiknya dituliskan agar melekatkan ingatan. Kalau tidak dituliskan, kalau penuturnya sudah tidak ada lagi, maka akan secara berangsur-angsur menjadi hilang. Kalau sudah hilang panjangnya. Nggak bisa lagi kita nak cari. Saya aja misalnya ketika saya menuliskan ini sangat kesulitan sekali. Nanya orang tua tidak ada lagi kan. Orangnya sudah meninggal. Ketika ditanya yang kita anggap orang yang lah tua di kampung itu, mereka juga hanya sepotong-sepotong yang mereka tahu. Ya karena mungkin generasi mentradisi lisan itu tidak sampai. Jadi dia hanya sepotong-sepotong. Jadi mengumpulkan sepotong-sepotong ini kan jadi agak ribet kan, repot. Misalnya nanya ke orang tua ini nanti dapat sepotong, nanya ke orang tua ini dapat sepotong. Itu. Jadi mumpung misalnya masih ada, tulislah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Selesai sudah podcast pada kesempatan kali ini Sobat Arsip yang membahas tentang sejarah-sejarah Desa Peradong. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video-video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video LKD Bangka Barat. Terima kasih. Salam Arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.